Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu dari nama-nama Allah yang terindah, yaitu Al-Wahhab, dan yaitu Maha Pemberi Karunia atau Maha Pemberi Pemberian. Yang Al-Wahhab adalah salah satu nama yang disepakati oleh para ulama karena Al-Wahhab datang dalam Al-Qur'an dalam 3 ayat ya. Yang pertama dalam surat Ali Imran ya. Di antaranya pernyataan orang-orang yang ulul albab, wa may yadhakkaru illa ulul albab ya. Bahwasanya tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang cerdas, di mana mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sungguhnya engkau maha pemberi karunia. Ayat yang kedua dalam surat Shad ayat 9, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizi al-wahhab. Apakah di sisi mereka ada perbendarahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab, yang maha perkasa lagi maha pemberi anugerah. Kemudian yang ketiga dalam surat Shad, doanya Nabi Sulaiman, qala rabbi ighfirli, di mana Sulaiman berkata, ya Rabbku ampunilah aku, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Karena kalimat atau nama Allah Al-Wahhab datang dalam Al-Quran 3 kali, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya Al-Wahhab termasuk nama-nama Allah. Semua orang yang menyebut tentang nama Allah pasti memasukkan Al-Wahhab di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Al-Wahhab? Al-Wahhab. Al-Wahhab secara bahasa ya, dari maknanya dari al-wahib. Al-wahib. Al-wahib itu yang memberi, artinya yang memberi ya, pemberian. Kemudian Allah menggunakan wazan fa'al, sighah mubalaghah, yaitu fa'al. Jadi wahabun. Jadi wahabun. Wahhab. Wahhab itu yang banyak memberi pemberian ya, yang menunjukkan akan banyak perbuatan, akan banyaknya perbuatan. Sehingga makna Al-Wahhab adalah katsirul, sehingga makna Al-Wahhab sendiri, Al-Wahhab sama dengan katsirul hibah ya, wal ata, itu yang banyak memberikan pemberian dan karunia. Secara bahasa dari Al-Wahhab. Jadi ini yang pertama. Yang kemudian makna Al-Wahhab menurut para ulama mereka menyebutkan beberapa makna, di antaranya ya, maknanya di antaranya adalah yang pertama adalah al-atiyah alladhi yu'ti bila iwat ya, alladhi yu'ti bila iwat atau muqabil ya, atau muqabil, yang artinya yang memberi tanpa maksudnya tanpa balasan ya. Kalau seorang beli dikasih, dia kasih lagi, ya itu namanya
tanpa ada balasan. Ini namanya Al-Wahib ya. Kemudian di antaranya mereka menyebutkan juga di antara makna Al-Wahhab adalah alladzi yu'ti dzal hajah bila su'al. Yang memberi anugerah, memberi karunia kepada yang punya hajat tanpa permintaan darinya, tanpa permohonan darinya. Itu belum minta sudah dikasih. Ini diantaranya makna. Kemudian diantara makna juga Al-Wahhab, sebagaimana disebut oleh Al-Khattabi dalam kitabnya Sya'nud Du'a, Al-Khattabi dalam kitabnya Sya'nud Du'a. Kemudian dinukil juga oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad, bahwasanya huwa alladhi, yaitu Al-Wahhab, huwa alladhi yajudu bil ata min ghairi istitabah, min ghairi istithabah. Artinya yaitu yang dermawan memberikan pemberian tanpa mencari balasan ya, dari yang diberi. Kemudian yang terakhir disebut oleh Al-Halimi, dia berkata namanya Al-Wahhab adalah Al-Mutafaddil. Al-Mutafaddil bil ataya Al-Mun'im biha an istiqaqin alaih, la an istiqaqin alaihi. Maknanya yaitu yang memberi karunia kepada makhluknya ya, tanpa ada hak makhluk untuk mendapatkannya, memperolehnya. Inilah diantara makna-makna Al-Wahhab menurut para ulama. Ada 4 makna, yaitu memberi tanpa balasan, kemudian memberi tanpa ada permintaan, alokasi, atau tadi dia memberi tanpa menunggu balasan dari yang diberi, kemudian dia memberi padahal yang diberi tidak berhak untuk mendapatkannya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah punya perkataan yang sangat indah. Berkata Ibnu Qayyim ya dalam Nuniyahnya rahimahullahu taala, beliau berkata, wa kadzalikal wahhabu min asma'ihi. Demikian Al-Wahhab termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Fanzur mawahibahu madal azmani. Jadi di antara nama Allah adalah Al-Wahhab. Lihatlah bagaimana karunia-karunia Allah sepanjang zaman. Ya. Ahlus samawati al-ula wal ardi an tilkal mawahibi laisa yanfakkani. Saya maknakan, dia mengatakan, lihatlah demikianlah Al-Wahhab di antara nama-nama Allah, wa kadzalikal wahhabu min asma'ihi fanzur mawahibahu madal azmani. Lihatlah bagaimana karunia Allah sepanjang zaman, tidak pernah ada henti-hentinya. Ahlus samawatil ula wal ardi an tilkal mawahibi laisa yanfakkani. Sungguhnya penghuni langit dan penghuni bumi tidak pernah lepas daripada pemberian-pemberian karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini makna Al-Wahhab, kemudian digabungkan dengan makna wazan fa'al yang menunjukkan kesinambungan Al-Wahhab
Tadi wazan fa'al, ya. Wazan fa'al. Al-Wahhab menunjukkan kesinambungan anugerah Allah. Anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya. Baik, ini makna Al-Wahhab. Maknanya yang merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bahas berikutnya tentang perbedaan antara Al-Wahhab dengan perbedaan antara Al-Wahhab, yaitu Allah yang maha pemberi anugerah, pemberi karunia, dengan Al-Wahid atau Wahid pada hak manusia, pemberi manusia, pemberian jika dari makhluk. Atau jika manusia. Al-Wahid pemberian yang manusia, yang merupakan manusia. Kita selalu tahu bahwasanya antara Allah dan manusia terkadang ada sifat yang mustarak, ilmu Allah, ilmu manusia, tapi hakikatnya berbeda. Sama melihat, Allah melihat, manusia juga Allah maha melihat, manusia juga melihat, ya. Allah mendengar, manusia juga mendengar, tapi Allah maha mendengar. Nah, kalau Allah adalah maha pemberi anugerah, kalau manusia memberi pemberian, manusia juga bisa memberi, tetapi Allah maha pemberi karunia, ya. Perbedaannya ada banyak poin, ya, di antaranya disebut oleh para ulama, di antaranya pemberian Allah, pemberian atau karunia Allah berkesinambungan, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Ini adalah konsekuensi dari tadi kita bilang wazan fa'al. Yang kita sudah jelaskan tadi, fa'al. Fa'al itu artinya terus Wahhab. Ya, tadi disebut oleh Ibnu Qayyim, wa kadzalikal wahabu min asma'ihi fanzur mawahibahu madal azmani. Lihatlah bagaimana karunia Allah madal azmani, sepanjang zaman tidak pernah berhenti. Ini yang pertama, berbeda antara manusia. Manusia memberi tapi pemberiannya tidak berkesinambungan. Manusia memberi tapi tidak berkesinambungan. Manusia memberi tapi tidak berkesinambungan. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah disebut oleh Ar-Razi dalam Syarh Al-Asma, ya, bahwasanya Allah memberi tanpa timbal balik dari hamba, dari makhluk. Adapun manusia biasanya memberi karena ada timbal balik. Adapun manusia pasti di antara pemberiannya ada yang karena timbal balik, ada karena timbal balik. Memang benar, manusia terkadang juga memberi tanpa perlu timbal balik, tapi pasti di antara pemberiannya ada timbal balik, pasti. Ya, entah dia berikan kepada istrinya ingin timbal balik pelayanan, entah dia berikan kepada anaknya untuk bisa berbakti kepadanya, pasti ada timbal balik manusia. Mungkin ada yang tidak, dia kasih orang miskin tanpa mengharap timbal balik, ya. Tapi pasti ada dia mengharapkan timbal balik. Berbeda dengan Allah, tidak ada sama sekali pemberiannya dengan mengharapkan timbal baliknya. Kemudian yang ketiga, pemberian atau karunia Allah
tanpa batas. Tanpa batas ya. Selain tanpa batas, kemudian dengan berbagai model karunia. Adapun manusia pemberiannya terbatas dan tidak semua dia, dan hanya sebagian model pemberian. Allah memberikan banyak, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kerajaan, Allah memberikan kekuasaan, Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan kesembuhan, banyak. Allah memberikan anak, Allah memberikan macam-macam. Adapun manusia tentu dia pun memberi tapi terbatas pemberiannya ya. Kemudian dan banyak ya, 4 misalnya sebutkan Allah memberi pemberian tanpa beban sama sekali. Manusia jika memberi pasti terbebani. Manusia jika memberi, apalagi terus-terusan, apalagi banyak, pasti terbebani. Ya. Terbebani. Atau berat. Ya. Tidak gampang manusia memberinya. Bahkan beri kepada istri, bahkan beri pada anak, terkadang ada rasa berat. Adapun Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada. Kemudian yang kelima, Allah memberi bukan karena rendah ya atau lemah. Manusia terkadang memberi ya karena lemah ya, karena rendah ya, kadang karena hina misalnya ya, dia harus memberi karena ada keperluan, ada macam-macam sehingga akhirnya dia memberi ya. Kemudian yang keenam, setiap karunia Allah pasti tepat karena dibangun di atas hikmah. Di atas hikmah. Adapun manusia terkadang pemberiannya keliru. Adapun manusia terkadang keliru dan tidak tepat. Ini perbedaan antara pemberian Allah atau kalau Allah yang memberi dengan makhluk yang memberi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sikap Allah memberi anugerah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Sungguhnya milik Allah apa yang di langit dan di bumi, dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah memberikan anugerah. Yahabu maksudnya memberikan wahaba, memberikan anugerah kepada sebagian pasangan suami istri anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan ada sebagian pasangan suami istri yang Allah hanya kasih anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan. Ada sekelompok pasangan suami istri yang Allah berikan anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan sebagian orang mandul. Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan innahu alimun qadir. Allah melakukan itu semua di atas ilmu dan di atas kudrah. Allah bagi model. Allah tidak menjadikan semua anak-anak laki-laki doang atau perempuan doang, tapi ada yang anaknya laki-laki saja, ada yang anaknya perempuan saja, ada yang anak laki-laki dan perempuan, dan ada yang tidak punya anak. Tapi kata Allah di akhir ayat, innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Maha berkuasa, kudrah ya. Adapun manusia terkadang salah, tidak tepat dalam pemberiannya. Jadi Allah tahu, Allah menjadikan ini anak perempuan saja, Allah tahu tepat dia anak perempuan saja. Allah jadikan ini laki-laki saja, Allah tahu tepat. Allah menjadikan si fulan mandul, Allah pun tahu tepat. Yang terbaik Allah tahu. Dalam memberikan karunia-Nya tepat yang Allah lakukan. Adapun manusia terkadang salah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya bacakan.
Rasulullah SAW bersabda, "Qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqah." Ya, seorang berkata, aku akan bersedekah dengan sedekah. Fa kharaja bi sadaqati fa wada'aha fi yadi sarik. Dia keluar bawa sedekah, ternyata dia kasih sedekah, yang dia kasih sedekah adalah pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun tusaddiqu ala sarik. Orang-orang bicara besok hari, kok ada pencuri dikasih sedekah? Faqala Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna bi sadaqah. Dia merasa, waduh, ya Allah, saya salah ya Allah ya. Tapi bagimu segala pujian. Aku akan bersedekah lagi ya. Fa kharaja bi sadaqati fa wada'a fi yadi zaniyah. Kemudian dia bersedekah, ternyata dia kasih sedekah salah, dikasih pada wanita pezina. Dia kira orang wanita biasa, ternyata wanita pezina. Orang-orang besoknya pada bicarakan lagi, tusuddiqul lailata ala zaniyah. Kok ada wanita pezina dikasih sedekah? Maka dia muji Allah, Allahumma lakal hamdu ya. Ala zaniyah, la atasaddaqanna bi sadaqah, la atasaddaqanna bi sadaqah. Ya Allah, segala puji bagimu. Aku akan bersedekah lagi. Dia merasa salah terus. Fa kharaja bi sadaqatin fa wada'a fi yadi ghaniyin. Dia keluar lagi sedekah, dia kasih, ternyata yang dikasih orang kaya. Jadi salah terus. Memberi tapi salah. Orang-orang pun bicara esok harinya, tusuddiqu ala ghaniyin. Masa ada orang kaya dikasih sedekah? Maka dia muji Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya manusia biasa saja salah dalam memberi sedekah, tidak tepat ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala jika telah memberikan karunia pasti tepat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah innahu alimun qadir. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu dan Maha berkuasa. Taib, kita akan sebutkan macam-macam pemberian Allah ya dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an. Taib, tolong dihapus. Sebelumnya saya sampaikan lafal Al-Wahhab, nama Allah Al-Wahhab tadi sudah disebut, datang dalam Al-Qur'an dan datang dalam hadis. Dalam Al-Qur'an tadi 3 ayat. Ya, dalam surat Ali Imran perkataan orang-orang wa may yadzakkaru ila ulul albab, perkataan doa orang-orang yang cerdas, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah kau beri petunjuk kepada hati kami. Dan kemudian wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkanlah rahmat kepada kami. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau Maha pemberi anugerah. Yang pertama. Yang kedua dalam surat Shad ayat 9, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah di sisi mereka perbendaharahan rahmat Allah yang Rabb Tuhanmu yang Maha perkasa lagi Maha pemberi anugerah. Yang ketiga adalah dalam surat Shad ayat 35, doa Nabi Sulaiman, qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kerajaan, kekuasaan tidak pantas bagi seorang pun setelahku, sesungguhnya engkau Maha memberi anugerah. Adapun dalam hadis, datang dalam 2 hadis. Hadis pertama hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihah liyaqta alayya salat." Sungguhnya ifrit lepas tadi malam menggangguku, ya dia menujuku dan ingin mengganggu salatku, ingin memotong salatku. Jadi mungkin lewat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amkanani Allahu minhu, maka Allah membuat aku mampu untuk menangkapnya. Fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid. Maka aku ingin mengikat ifrit di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum. Sehingga kalau pagi hari kalian semua lihat. Jadi malam-malam ifrit ganggu Nabi SAW, tapi Allah buat Nabi bisa menangkap itu ifrit. Dan Nabi ingin mengikat ifrit tersebut di tiang di Masjid Nabawi, agar kata Nabi SAW, hatta tusbihu, kalau pagi hari, wa tanzuru ilaihi kullukum, kalian semua bisa melihat kepada ifrit tersebut. Fadzakartu qaula akhi Sulaiman, tapi aku ingat doa saudaraku Sulaiman, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Aku ingat doa saudaraku Sulaiman, ya Rabbku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku, sungguhnya engkau adalah Maha pemberi anugerah. Akhirnya Rasulullah SAW melepaskan ifrit tersebut. Ini hadis sahih, datang dalam hadis, namun hadisnya dhaif, hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW jika bangun dari malam hari, dari tidur beliau bangun, beliau berkata, la ilaha illa anta subhanaka, Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak, Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah engkau kecuali engkau ya Allah. Engkau Maha Suci, ya Allahumma astaghfiruka li dzambi, Allah,
Aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosaku. Wa as'aluka rahmatak, dan aku mohon rahmatmu. Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan jangan kau simpangkan atau kau palingkan atau kau condongkan hatiku kepada kesesatan setelah kau beri hidayah kepadaku. Wa hab li min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepadaku rahmatmu, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Tapi hadis ini hadis yang dhaif. Tapi hadis tadi tentang kisah ifrit hadis yang sahih. Baik, sekarang kita akan bahas tentang apa sih pemberian Allah Subhanahu wa taala, apa saja ya. Dari kata al-wahhab, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah berikan anugerah. Saya bacakan di antaranya. Seperti Allah memberikan rahmat. Rahmat termasuk dari karunia Allah ya. Rahmat termasuk dari hibatullah, dari anugerah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya." Kami anugerahkan kepada mereka, yaitu kepada Ibrahim, kepada Ishak ya. Di antara rahmat kami, jadi rahmat kepada hamba-hamba Allah itu adalah termasuk dari karunia Allah. Jadi konsekuensi dari nama Allah Al-Wahhab. Di antara anugerah Allah adalah kasih sayang Allah. Kemudian kata Allah, wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami di antara anugerah yang kami berikan kepada mereka adalah kami menjadikan mereka bertutur kata yang baik ya. Yaitu para nabi-nabi tersebut ya. Ini anugerah, berakhlak yang baik, tutur kata yang baik, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, tentang Nabi Musa alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna lahu min rahmatina, dan kami anugerahkan, kami karuniakan kepada Musa dari rahmat kami akhahu Harun nabiyya. Itu di antara anugerah kami kepada Musa alaihissalam, kami jadikan saudaranya Harun sebagai nabi untuk menemani Nabi Musa alaihissalam. Ya. Di antara juga anugerah Allah ya. Tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati-hati kami setelah kau beri petunjuk kepada hati kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmatmu, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Di antara rahmat Allah adalah istiqamah, di mana hati tidak condong kepada kesesatan, tidak condong kepada keburukan. Minta kepada Allah istiqamah hati, itu di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita lihat anugerah Allah mawahibullah atau anugerah-anugerah Allah, karunia Allah ternyata banyak, dan banyak bermakna abstrak, bermaknawi ya. Bukan suatu yang hissi, suatu yang konkret, tapi banyak yang maknanya berupa maknawi, seperti tadi istiqamah, di antaranya Nabi Harun menemani Nabi Musa dalam berdakwah, di antaranya bertutur kata yang baik ya. Seperti itu ya. Kemudian di antaranya juga, di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah diberi ilmu dan diberi kekuasaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin." Seorang nabi berkata, Allah menganugerahkan kepadaku hukman, yaitu ilmu atau hukum, wa ja'alani minal mursalin. Ya, Nabi Musa kalau tidak salah. Wa ja'alani minal mursalin, dan Allah menjadikan aku menjadi rasul. Ini anugerah. Kemudian juga di antaranya perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukman, ya Allah anugerahkanlah kepadaku hukman, yaitu ilmu ya, wa alhiqni bisalihin, dan susulkan aku dengan orang-orang saleh. Demikian juga di antara anugerah selain hukum adalah mulk, kekuasaan, sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Lihat macam-macam anugerah. Jadi tadi ada rahmat, ada macam-macam. Di antaranya selain ilmu, kekuasaan, di antaranya juga istri yang soleh itu juga anugerah, dan anak-anak yang soleh juga anugerah yang menjadi penyejuk pandangan. Ya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna, dan kami anugerahkan bagi dia keluarganya. Ya. Ya, wa wahabna lahum ahlahu, kami anugerah kepadanya keluarganya, anaknya, istrinya yang salehah, anak-anak yang saleh, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada orang melahirkan, kita berdoa barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah beri berkah kepada engkau kepada al-mauhub. Al-mauhub maksudnya anugerah ya. Bukan al-marzuk tapi al-mauhub. Nanti kita jelaskan bedanya antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq insyaallah di akhir pembahasan. Demikian juga di antara doa orang-orang penghuni surga ketika mereka masih di dunia, mereka berdoa,
walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berdoa, ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami hablana, ya. Min azwajina wa dhurriyyatina, dari istri-istri kami, anak kami, qurrata a'yun yang menyejukkan pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian juga Allah berfirman, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Jadi anak-anak merupakan anugerah. Demikian juga kata Allah, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, kami mengabulkan doanya Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepada Zakaria Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya. Jadi intinya di antara anugerah adalah anak soleh dan istri yang soleha. Demikian juga firman Allah, wa wahabna li Dawud Sulaiman, kami anugerahkan kepada Daud Nabi Sulaiman, anak yang sangat soleh. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik sungguhnya dia adalah sebaik-baik hamba dan dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sulaiman. Di antara anugerah adalah anak yang saleh. Demikian juga Allah menganugerahkan ada orang punya anak perempuan, anak laki-laki, sebenarnya tadi kita sudah bacakan dalam surat Asy-Syura, kata Allah Subhanahu wa taala, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Milik Allah lah apa yang segala di langit dan di bumi, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan, dari wahaba yahabu. Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, dan atau Allah menganugerahkan kepada sebagian keluarga punya anak laki-laki dan perempuan campur. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan sebagian orang mandul. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah Maha mengetahui, berilmu, dan Allah Maha berkuasa. Lihat, ini semua menunjukkan bahwasanya anugerah mawahib Allah, anugerah itu luas, ya. Demikian juga di antaranya perkataan Ibrahim alaihissalam, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku, padahal aku sudah tua, punya anak dua, Ismail dan Ishaq. Ini Rabbi la sami'ud du'a, sungguhnya Rabbku lah Maha mendengarkan doa hambanya. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata anugerah Allah tadi banyak. Kita gambarkan, ya. Mawahibullah, ya, yaitu anugerah-anugerah Allah. Anugerah-anugerah atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Tadi ada al-hukum, yaitu ilmu, ya. Kemudian ada namanya al-mulk, kekuasaan, tadi Nabi Sulaiman. Kemudian di antaranya tadi istri soleha. Kemudian anak-anak soleha, anak-anak soleh. Ini semua di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya tadi istiqomahnya hati. Kemudian di antaranya tadi tutur kata yang indah, yang mulia, ya. Ini di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita singgung dalam ayat-ayat yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak dalam bukunya tersebut, ya. Kemudian tadi juga di antaranya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi Nabi Harun menjadi pendamping Nabi Musa. Baik. Kalau kita perhatikan ini semua, zahirnya ini semua berkaitan dengan apa, ya? Maksud saya anugerah Allah itu umum. Allah umum. Dan banyak berkaitan dengan maknawi, dan banyak berkaitan dengan makna-makna, ya. Maknawi, ya. Maksudnya kebahagiaan, anak soleh, ya. Ini ya memang ada zatnya anak soleh, tapi solehnya ini merupakan makna istiqomahnya hati, ini maknawi, ya. Nah, inilah kalau kita mengerti akan macam-macam mawahibullah, anugerah Allah, kita bisa bedakan antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, Ar-Rizq, ya.
atau ar-rizqu ya. Kalau kita lihat ar-rizqu, rizqullah di sinilah. Ar-Razzaq atau rizqullah, rezeki Allah. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat, kebanyakan biasanya berkaitan dengan makanan, biasanya terkait dengan makanan atau kebutuhan sehari-hari. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalnya tentang Maryam. Kata Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qala huwa min indillah. Qalat huwa min indillah. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam, mau ngecek tentang kondisi Maryam, wajada indaha rizqa. Ternyata Zakaria mendapati rizq di sisi Maryam. Maksudnya apa? Makanan yang tiba-tiba ada di kamar Maryam, yang aneh makanan tersebut. Di musim panas ada makanan musim dingin, buah-buah musim dingin. Di musim dingin ada buah-buah musim panas. Makanya Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan makanan ini? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi rizq biasanya disebut makanan. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Mimma atahu Allah. Kata Allah, seorang suami yang memiliki kelapangan, hendaknya dia berinfak dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, maksudnya adalah ekonominya, rezekinya. Rezeki ini maksudnya ekonominya. Ya. Jadi rizq kebanyakan dalam Al-Quran maksudnya adalah makanan. Ya. Misalnya Allah berfirman juga, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi suami yang punya anak, wajib untuk rizquhunna, yaitu maksudnya adalah menanggung makan ibu yang menyusui. Menanggung ekonomi ibu yang menyusui anaknya. Seperti Allah juga berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Ya. Jadi Allah tidak butuh rezeki dari kalian, tidak. Ini berkaitan dengan maksudnya kebutuhan manusia biasanya, tidak butuh makan. Innallaha huwar razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Kalau kita lihat bahwasanya banyak ayat-ayat ketika berkaitan tentang rezeki, maknanya adalah makanan atau kebutuhan pokok ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang doa Nabi Isa alaihissalam ya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna. Ya, doa Nabi Isa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna. Ketika Nabi Isa berdoa dalam surat Al-Maidah minta agar diturunkan maidah makanan dari langit, Nabi Isa berkata warzuqna, berilah rezeki kepada kami. Ini juga berkaitan dengan makanan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Wa ka'ayyin
min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang ternak tidak bisa mengatur rezekinya, tidak bisa mencari makannya. Jadi rizq dalam Al-Quran sering disebut maksudnya adalah makan ya. Jadi dari sini kita tahu inilah perbedaan antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq ya. Ini Al-Wahhab ya. Dengan Ar-Razzaq. Kita mau bisa katakan bahwasanya Al-Wahhab kebanyakan berkaitan dengan perkara-perkara maknawi, kebahagiaan, pertolongan, rahmat. Adapun Ar-Razzaq, rizq kebanyakan berkaitan dengan masalah makan. Bisa kita bilang bedakan dengan cara demikian. Atau sebenarnya mengatakan bedanya Ar-Razzaq lebih umum, ya. Ar-Razzaq lebih umum. Al-Wahhab adalah rizki yang khusus berkaitan dengan apa yang tadi kita sebutkan ya. Bisa jadi demikian, tapi intinya ada beda memang antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq. Ada yang mengatakan juga, ini pendapat yang lain, Ar-Razzaq berkaitan dengan seorang yang berusaha kemudian Allah beri rizki. Al-Wahhab berkaitan dengan Allah kasih anugerah tanpa usaha. Al-Wahhab itu Allah kasih anugerah tanpa usaha. Wallahu a'lam bishawab, tapi intinya ada beda antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq ditinjau dari penggunaannya dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bisa kita mengadakan compare di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, apa faedah dari kita memahami makna Al-Wahhab? Tentunya di antara faedahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kebahagiaan, kita bilang, ya Wahhab, berikanlah aku kebahagiaan, ya. Berikanlah kemudahan, kentraman, tunjukkan aku jalan yang lurus. Di antaranya itu makna-makna di antara Al-Wahhab, karena anugerah Allah yang berkaitan dengan mawahibullah itu berkaitan dengan perkara-perkara yang abstrak atau yang maknawi ya. Kemudian di antara faedahnya juga adalah kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala ketika memberi mawahib, memberi hibah, memberi pemberian pasti dengan ilmu dan hikmah. Makanya tadi Allah mengatakan ketika Allah bercerita tentang ada yahabu lima yasha'u inatsan, ada yang Allah kasih anak perempuan saja, wa yahabu lima yasha'u dzukur, ada yang cuma anak laki-laki saja, ada yang anak perempuan laki-laki, ada yang mandul. Di akhir ayat Allah mengatakan innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah melakukan semua itu dengan pembagian seperti ini di atas ilmu dan di atas kudrah. Allah mampu bikin model seperti ini dan Allah punya ilmu. Ya. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita anugerah yang banyak, ada yang kita disempitkan, ada yang dibanyakkan, kita husnudzon kepada Allah. Lihatlah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia banyak anugerah. Ya. Karena dia berdoa, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Lihat Nabi Sulaiman. Dia berdoa alaihissalam, dia berdoa, ya Allah, aku ampunilah dosa-dosaku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Semuanya Engkau Al-Wahhab, Maha Pemberi anugerah. Dia minta anugerah tapi bukan anugerah apa? Dia beri anugerah berupa kekuasaan. Makanya Allah berikan dia angin yang bisa dia atur, bisa dia kendalikan. Allah tundukkan baginya jin-jin, bahkan setan-setan pun tunduk kepada Ibrahim. Jin Ifrit pun tunduk kepada kepada Sulaiman alaihissalam. Allah tundukkan dia angin, Allah tundukkan dia jin-jin, bagi dia jin-jin. Kemudian Allah jadikan dia memiliki pasukan dari hewan-hewan, bahkan Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan, bahasa burung. Ulimna mantiqat thair, kami paham tentang bahasa burung dan banyak. Sampai Allah mengatakan hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah pemberian kami kepada engkau wahai Sulaiman. Kau mau bagi-bagi sama orang, kau mau tahan, terserah kamu, tidak ada hisab bagimu. Subhanallah. Sulaiman kaya raya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ata'una famnun au amsik, terserah kau mau bagi-bagi atau kau tahan, kau tidak bagi-bagi, terserah kau, bi ghairi hisab, tanpa ada hisab. Nah, kita kalau punya harta banyak repot, hisabnya banyak. Sulaiman khusus. Allah berikan anugerah banyak. Tetapi ketika Sulaiman alaihissalam ingin dapat anugerah anak, dia tidak dapat. Dalam satu hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah pernah berkata, qala Sulaiman bin Daud alaihi wasallam. Sulaiman bin Daud pernah berkata, la atufanna lailata ala mi'ati imra'atin aw tis'in wa tis'ina kulluhunna
ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Aku akan menggauli 100 wanita atau 99 wanita malam ini. Semuanya akan hamil dan punya anak, yang setiap anak adalah menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu insyaallah. Temannya bilang insyaallah Sulaiman, tapi Sulaiman lupa bilang insyaallah. Dia gauli 100 wanita atau 99 wanita malam tersebut. Subhanallah. Ya, tidak seorang pun darinya yang hamil. Tidak ada seorang yang pun mengandung. Kecuali satu wanita saja. Itu pun ja'at bisyikki rajulin. Anaknya lahir cacat, tidak sempurna. Subhanallah. Lihat, bagaimana Allah yang memberikan dia berbagai macam pemberian, ternyata ketika dikasih anak, dia ingin punya anak malam itu, ingin semua menjadi mujahid fisabilillah, ternyata tidak diberikan oleh Allah. Jadi Allah tahu kapan harus memberi, kapan tidak memberi. Kalau Sulaiman alaihissalam saja ingin diberikan anugerah, sebagian tidak Allah kabulkan, sebagian Allah Allah kabulkan, berarti kita tahu Allah melakukan semuanya karena di atas ilmu. Dari situ kita tahu, kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ini, minta anu. Minta ini, tapi kalau Allah tidak berikan dalam bentuk yang kita inginkan, hendaknya kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah kita beriman dengan nama Allah Al-Wahhab. Dari sini tahu juga bahwasanya anugerah Allah itu luas. Anugerah Allah tidak terbatas pada makanan, rizki ya. Anugerah Allah. Orang mengatakan, orang banyak konotasinya namanya rizki. Rizki itu ya ekonomi. Ternyata Allah ketika menyebut tentang anugerah, tadi disebutkan di papan tulis banyak sekali. Kebahagiaan, istiqomah, itu anugerah ya. Istri yang soleha, anak-anak yang soleh, itu anugerah ya. Kebahagiaan itu adalah apa? Anugerah ya. Banyak anugerah ya. Ilmu itu adalah anugerah. Banyak ya. Ini karenanya kesabaran adalah anugerah ya. Kayak dalam satu hadis, wa ma'utiya ahadun ata'an awsa' wa khairan minas sabar. Tidaklah seorang diberikan anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Maka jangan batasi namanya anugerah Allah cuma pada perkara-perkara fisik atau perkara-perkara ekonomi ya, tapi anugerah Allah luas karena Allah adalah Al-Wahhab. Baik, demikian saja Mas, insyaallah Mas Radih dan kawan-kawan pengajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan nama Allah yang lain, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.